Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Peserta musyawarah yang kami hormati, tidak bisa dipungkiri dan patut diakui bahwa alhamdulillah Pilang Sari di bawah kepemimpinan Bapak Haji Darmadi sejak pelantikannya 10 Agustus 2017 hingga kini telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Penghasilan per kapita masyarakat meningkat, masyarakat diberdayakan, diberi pekerjaan baru dan penghasilan tambahan di berbagai program kemitraan hingga mencapai 700 kakak. Dan itu semua di bawah naungan Bung Desi Pandawan. Demikian pula kesejahteraan masyarakat meningkat, terbukti bahwa pedagang dan warung-warung kecil ramai pembeli dan masyarakat daya belinya meningkat. Termasuk Desa Pilang Sari menjadi desa maju dan tidak tanggung-tanggung. Tahun berikutnya 2021 kita berada di posisi level teratas seterus desa, yaitu sebagai desa mandiri. Alhamdulillah. Nah, itu satu keberhasilan. Keberhasilan Pilang Sari ini tidak serta-merta hasil prestasi perorangan dan bukan pula hasil karya sekelompok orang, tapi jelas ini adalah kerjasama antara pemerintah Desa Pilang Sari, masyarakat Pilang Sari, dan dinas terkait yang ikut di dalamnya sebagai pendampingnya, wabil khususnya dari pihak Puskib. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada kerjasama dengan yang lain. Oleh karena itu kekompakan, kebersamaan, kerjasama guyup rukun, serta rasa setia kawanan sosial nasional mutlak diperlukan dan harus kita jaga. Membangun Pilang Sari sampai seperti ini tidaklah mudah. Tak semudah membalikkan telapak tangan, tak segampang menghidupkan bola mata. Namun ditempuh dengan perjalanan panjang yang cukup melelahkan. Rute jalan yang ditempuh tidak semulus jalan tol Cipali yang bebas hambatan, tapi jelas, licin, curam, terjal, angker, dan penuh dengan kerikil-kerikil tajam yang menghadang, baik yang muncul dari dalam secara internal maupun yang datang dari luar secara eksternal. Durasi waktu pun dalam mengemban Pilang Sari seperti ini ditempuh dengan waktu yang cukup lama. Tidak bisa instan. Tidak seperti legenda dalam cerita Roro Jonggrang ataupun Sang Kuryang yang durasinya hanya 1 malam. Tidak bisa. Tantangan proyek Sawah-Gaduh MT2 tahun 2021. Sambutan yang perdana dari yang punya wilayah sebagai orang nomor 1 di Pilang Sari, Bapak Kepala Desa, sebagai sambutan ucapan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Haji Darmadi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pemerintahan Kecamatan Tujuh, Pak Camat yang kebetulan diwakili oleh Pak Sekda, Pak Presiden. Selamat malam, Pak. Yang saya hormati Pembina Pertanian, Pak Kepala BPP. Selamat malam, Pak Kepala. Terima kasih atas kehadirannya. Dan saya hormati para lembaga desa seperti LSM, BUMDes Jawa. Yang saya hormati para tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan tidak tinggal kita semua. Kita doakan semoga sehat selalu. Amin. Dan hadirin sekalian yang Allah muliakan, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat bahwasanya pada kesempatan malam ini kita masih diberikan sehat jasmani dan sehat rohani. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian yang Allah muliakan, mengingat waktu kita langsung saja pokok permasalahan. Saya atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Pada kesempatan malam hari ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian dalam rangka pembahasan acara
program desa yang rutin tahunan warisan para leluhur. Sebagai pelopor desa dalam berpikir menghasilkan PAD itu ya harus jadikan kebanggaan. Sampai sekarang 200 juta itu ya jangan dilihat 200 jutanya, yang jelas kesejahteraan masyarakat akhirnya bisa diselamatkan. Yang belum tentu desa lain bisa. Nah itu sebenarnya salah satu dasar pemikiran pemerintahan sekarang ini Pak Guru kami. Jadi kita belajar dari situ, akhirnya diterapkan pola kemitraan ke potensi-potensi yang lain. Tebu dengan PG, gitu. Alhamdulillah Serehwangi sekarang dengan PT Inbiso, PT Bintang 7, dengan perhutani gitu. Jadi alhamdulillah sini Pilang Sari ya setidaknya kita sudah jadi mandiri, bukan hanya sekedar nama mandiri, tapi mandiri itu silahkan barangkali dana desa sudah tidak digelontorkan juga ya kita sudah bisa jalan. Itu mungkin konsep kita sebagai desa mandiri. Nah ini tinggal kita di sini untuk kesejahteraan kayaknya insya Allah kami Pak Kasitom, Pak Sekda, karena sekarang Serehwangi tinggal mengembangkan, silakan mau tanam di mana saja karena kita pabriknya sudah jalan. Nah ini bulan depan, bulan 4 mesin pakan ternak datang, bulan 5 mungkin kita bisa operasi gitu. Nah setelah pakan ternak itu operasi, bahan baku daun tebu kita proses, kita jual ke Jepang 80%, 20% kita eksperimen, datangkan sapi dan kambing kita coba. 1 tahun ke depan sudah jelas analisanya, di situ sesuai tidak dengan analisa usaha. Kalau kita pakai bunga bank, kita keuntungannya masih dapat tidak. Kalau ternyata sudah ada hasilnya, tahun kemudian kita buka lagi peternakan. Silakan nanti yang belum kebagian program-program kemitraan yang lain nanti bisa ternak sapi ataupun kambing. Nanti untuk kandang kita plotkan di areal mangga, dan sekarang alhamdulillah mangga sebagai pintu-pintu masuk ke desa kita dari wilayah mana Pak Guru itu selatan. Nanti gapura sudah ada, kita bersihkan, nanti kita bikin di situ kawasan kampung mangga desain supaya nanti jadi wisata, area sekolah juga, yaitu stadion atau apa nanti itu lapang sepak bola kita percantik sampai pintu masuk, pintu air di pintu masuk depan itu sebelah timur sama nanti kita perbaiki, begitu juga di utara. Nah, kita pintu-pintu masuk aja dulu, dan jalan lingkar, kemudian saluran-saluran pertanian. Nah itu nanti yang membiayai adalah dana desa Pak Sekda. Dan ada satu pembangunan hajat kita semua, yaitu masjid. Alhamdulillah kemitraan tebu, mangga, begitu juga dari hasil penjualan minyak Serehwangi itu kurang lebih 1 miliar. Jadi untuk tahun ini sudah ada 2 miliar buat pembangunan masjid. Dan di sini ada satu aset usaha desa, yaitu proyek sawah gadung. Barangkali ada pemikiran seperti apa, mangga kita diskusikan. Dengan alasan tadi tolong minta pertimbangan, barangkali dengan cuaca dan satu pintu air yang bocor
sehingga itu air keluar terus. Saya juga hampir 3 kali lihat ke rawa kok nggak naik-naik, hujan nggak besar-besar gitu. Khawatir nanti pasokan air kurang. Pas begitu ini terjadi, petani dengan kepala proyek Sieun Pasea dikala air kurang mau mengusahakan ke jauh karena biaya besar, proyek sudah mengeluarkan biaya besar, akhirnya bingung, dipaksakan rugi, tidak dilaksanakan, akhirnya bentrokan dengan para petani. Nah itu tolong bisa dipertimbangkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kersana Bapak Camat hadir langsung Bapak Sekda, Bapak Budi, alhamdulillah malam hari ini hadir Bapak Agus dari Kemendes untuk mengikuti kegiatan dalam pendidikan. Pada lembaga BPD Dewan Bersama Ketua Bukes Bapak-bapak, para ketua kelompok advokat, wakil dong, wabil khusus wakil dong, segera BTW. Dibantu maka orang sasarangan mendatir bertiga syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih dikembalikan lampiran-lampiran kami mata. Terutama nikmat-nikmat, Islam, sehat, termasuk baca miswak kami. Salawat wa salam mugia terkini dikit dan menjadi warak sadaya dan kata-kata Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarganya kepada sahabat yang dikatakan warak sadaya. Bulan yang bisa pasti. Wong iya agendana pelelangan pakunya. Pelelangan Pak Kedepo. Sekaligus tadi di kecamatan simpurin mah pada ngagari masalah situ. Ketenan bulan ini. Di Balai Kunjungan Pertanian, bapak-bapak terkait masalah tadi anu kuwakedot, masalah pupuk, sebenarnya kayak masalah kebijakan pupuk. Perlu diketahui, bapak-bapak,
tentang kebijakan pupuk subsidi pemerintah. Perlu diketahui, dari sekian jenis, baik Korea, NPK, ZA, SP, organik termasuk POC, ada genap macam disubsidi ke pemerintah. Dari 6 subsidi, 6 jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah. Yang pertama, pupuk urea. Pemerintah hanya bisa memberikan subsidinya terhadap pupuk untuk kita sebesar 77,88%. Contoh, Kabupaten Majalengka telah mengajukan sesuai RTKK yang diajukan rekap se-Kabupaten Majalengka sebesar 50.945 ton yang diajukan berdasarkan RTKK yang diajukan oleh Bapak-Bapak. Yang di-SK-kan oleh Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Majalengka berdasarkan SK Gubernur, jenis urea hanya diberi kuota pupuk urea sebesar 30.000 sekian dari 50. Karena apa? Tadi 77,88%. Aduh, coba kadang